Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwiya Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak artis muter-muter ya. Jadi tamunya banyak soalnya. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahu alazim. Yang saya hormati para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus penceramah kita Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kab dari Sukabumi yang saat ini sudah ada di sekitar kita, tapi bukan di sini, di sekitar kita. Yang saya hormati juga qori kita malam hari ini, Ustadz Yadi, siapa namanya tadi? Nur Awaludin dari Sukabumi juga. Saya berusaha untuk menghafal, jadi nggak mau lihat tulisan. Dari Sukabumi juga. Mudah-mudahan malam hari ini acaranya bisa chemistry, karena antara penceramah dan qorinya sama-sama dari Sukabumi, walaupun mungkin beliau belum saling mengenal. Bapak-bapak sekalian, Ketua DKM Masjid Al-Fajar Bapak Haji Cecep Syaifuddin beserta segenap jemaahnya yang saya hormati, Ketua DKM Masjid Al-Qud Bapak Ustadz Yani beserta segenap jamaah Majelis Taklim Al-Qawam Az-Zahra dan juga pengajian anak-anak putra putri yang malam hari ini semua ikut hadir, para pengurus RT, Ketua RT 20, RT 19, RT 10 dan sekitarnya yang malam hari ini juga hadir, Bapak RW 07, Bapak RW 09 yang mungkin hadir, soalnya saya belum kenal. Oh ada ya, maaf Pak RW, maaf. Setelah melihat baru kenal. Terima kasih sudah hadir di acara kita malam hari ini. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang juga saya hormati, yang pertama dan paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua. Malam hari ini kita sama-sama bisa hadir dalam rangka menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1440 Hijriah DKM Masjid Al-Qud. Ini baru rencana mau dibikin tiket, jadi nanti nggak seperti ini acaranya. Ibu-ibu nggak bisa melihat bapak, bapak nggak bisa melihat ibu. Nanti bisa Pak, karena yang memisahkan kaca bening nantinya. Ini baru didesain, jadi mudah-mudahan bisa terlaksana. Tetapi mesti bapak semua ngasih ke kencerengnya gede, bukan 1000-2000, jadi cepat terrealisasi. Baik ya Pak Haji Cecep, manggut-manggut banget kayak secocok nih, setuju. Bapak Ibu sekalian, untuk meningkat waktu, acaranya tidak banyak. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga sambutan, dilanjutkan dengan tausiah. Baik, mari sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita malam hari ini Allah ridhoi dan tentunya bisa menjadi tambahan ilmu buat kita setelah nanti mendengarkan tausiah dari guru kita. Al-hadihi ala kulli din salihah wa ila Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitil kiram sayyidil ilahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Juga saya terima kasih pada adik-adik tim Hadroh dari Tanah Merah yang sudah menghibur dari sore sekaligus membaca sholawat maulid berjanji dan tentunya menambah kecintaan kita kepada panutan kita yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sekali lagi. Untuk menyikat waktu selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Ustadz Yadi Nur Awaludin dari Sukabumi. Menikah sepisan ini orangnya, jadi silakan dipandangi sepuasnya sambil mendengarkan indahnya lantunan suaranya. Dipersilakan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا Dina
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها شداد لا يعصون الله لا يعصون
Ya Rasul
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru ada ini MC Rambetan. Terima kasih Ustadz Yadi Nur Awaludin dari Sukabumi yang telah melanjutkan studi Al-Quran. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Quds kepada Bapak Ustadz Yadi dipersilakan. Waktunya tidak lama, Habib sudah menunggu. Dipersilakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Yang kami hormati Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf yang insya Allah sebentar lagi akan bersilaturahmi bermuajahah dengan kita semua, yang tentunya hadirnya beliau adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini patut bersyukur karena dimudahkan bertemu dengan beliau. Mudah-mudahan kita juga semuanya mendapatkan karamah seperti beliau. Kemudian yang kami hormati juga segenap pengurus DKM Al-Quds yang hadir pada malam hari ini, khususnya juga panitia yang telah menyiapkan semua hal pada malam hari ini, termasuk pelengkapnya para pedagang yang ada di lapangan sekitar Masjid Al-Quds. Dapat banget ini maulidnya. Beberapa hari ini hujan terus, jadi kita khawatir semua jamaahnya terkungkung di dalam teras. Tapi alhamdulillah malam hari ini cerah. Bapak Ibu juga mukanya bercahaya semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ATM-nya masih penuh semua. Yang kami hormati juga segenap pengurus DKM Masjid Al-Fajar, khususnya orang tua kami, sahabat kami, Bapak Haji Cecep, dan semua pengurus yang datang. Mudah-mudahan hadirnya beliau dan yang lainnya dilimpahkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga yang kami hormati Bapak Ketua RW yang sudah hadir di sini menemani kita semua. Mudah-mudahan istiqomah nemenin terus kita, Pak. Juga Bapak Ketua RT 20, Bapak Ketua RT 19, Bapak Ketua RT 10 dan ketua-ketua lainnya yang datang di sini. Tak lupa ibu-ibu juga yang hadir. Mudah-mudahan semua yang hadir adalah ahli surga. Tadi kata MC jangan lama-lama. Satu poin aja mungkin Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama, jangan salah baca niat. Kita malam hari ini acara spesial, yang diundang spesial. Barusan kita dengerin tilawah Quran, bagus sekali. Beliau orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, memiliki suara yang bagus, hafalannya bagus, tinggi rendahnya suara beliau membuat Al-Quran itu enak sekali didengarnya. Jadi yang datang pada malam hari ini beruntung
mendengar ayat itu, mudah-mudahan jadi saksi nanti ketika kita dihisab kita pernah mendengarkan ayat ini, dan kita jadi semangat buat belajar baca Quran. Jadi jangan salah baca niat, terutama yang di belakang, yang nyender, baca doanya jangan Bismikallahumma ahya wa amut. Jangan salah baca doa, yang nyender terutama. Nanti selesainya bacanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jadi niat kita di sini talabul ilmi, nambah cinta sama Rasul, menguatkan silaturahmi dan menguatkan iman dan Islam keluarga kita semuanya sesuai dengan temanya, yaitu dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan dengan mempelajari sejarah kehidupannya. Jadi mudah-mudahan waktunya nggak lama, 1 jam kurang, pasti sangat sedikit kita mengulas tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai trigger, sebagai pemicu bahwa selanjutnya kita harus istiqomah mempelajari terus sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, kami dari panitia mewakili mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya karena keterbatasan tempat, karena keterbatasan snacknya juga. Mudah-mudahan apa yang dimakan, apa yang diminum menjadi obat dan membawa keberkahan insyaallah. Saya lagi kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan terakhir, terima kasih sekali lagi buat semua panitia. Mudah-mudahan semuanya dibalaskan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz Dandi. Ternyata Habibnya belum nyampe sini. Gimana dong? Hah? Apa saya harus nyanyi dulu? Nggak mungkin kan? Saya ingin Pak Haji Cecep maju. Saya pandu untuk maju. Ngomong pakai namanya juga DKM pasti bisa. Ayo Pak Haji. Ya kasih pandangan lah. Ayo. Enggak sebentar. Baru jalan, tapi kan nggak mungkin jalan langsung naik. Nah, gitu. Ayo Pak Haji Cecep lah. Besok kalau di sana saya ditembak nggak apa-apa, saya ngomong. Gantian. Ya, sebentar akan kita dengarkan sambutan Ketua DKM Al-Fajar, Bapak Haji Cecep Saifuddin. Dipersilakan. Boleh naik, boleh di sini kok, bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Masyiral muslimin yang kami hormati, panitia pelaksanaan Maulid di Masjid Al-Quds. Pertama-tama saya mohon maaf karena ditembak. Seharusnya tadi durasi Pak Yani diperpanjang. Saya bingung mau ngomong apa. Jadi karena sudah minta maaf, karena ini mengisi waktu sampai dengan pencerahan kita hadir di Masjid Al-Quds. Insyaallah alhamdulillah sudah hadir. Jadi demikian, terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Habib perkenan duduk apa langsung naik nih? Silakan langsung. Langsung. Baik, Bapak Ibu sekalian, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kab sudah hadir di antara kita, dan langsung saja kita akan sama-sama dengarkan tausiahnya. Mudah-mudahan menjadi bekal kita dan penambah ilmu bagi kita semua tentunya. Baik, silakan Habib untuk menaiki panggung, dan nanti mohon setelah selesai tausiah ditutup juga dengan doa. Terima kasih sebelumnya, kami memandu dari awal, barangkali ada kekeliruan dan kesalahan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatid, para guru, jamaah DKM juga daripada Masjid Al-Quds, dan juga sekian daripada jamaah hadirin dan hadirat, yang mudah-mudahan kita semua di malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita berkumpul di malam hari ini bersama-sama di masjid ini. Berkumpulnya kita di tempat ini di bulan Rabiul Awal, momentum mengenang daripada momentum kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita berkumpul bersama-sama di malam hari ini, tujuannya berkumpulan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, saling berkumpul untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpulnya kita di malam hari ini, di mana di masjid yang penuh berkah ini, tujuan kita untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian orang ada yang di dalam hatinya masih ada unek-unek, atau bahasa kita masih kurang faham, kurang jelas apakah perayaan semacam ini boleh di dalam Islam atau tidak. Sebagian ada yang mempermasalahkan, mengatakan ini tidak boleh karena ini tidak ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar gak omongan kayak gitu? Pernah dengar omongan kayak gitu? Terus apakah berarti perbuatan yang kita lakukan melenceng keluar dari ajarannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita masih sejalan dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya gini, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, biar tambah ilmu, tambah paham, bukan untuk berdebat, bukan untuk kalau berdebat mah capek, nggak ada ujungnya, nggak ada habisnya. Kalau mau penjelasan kita jelaskan, biar ngerjainnya dengan tenang, biar yang tidak sepaham bisa memaklumi dan bisa memahami.
Kita nggak maksain mereka harus merayakan, kita harus mereka juga ikut, nggak, silahkan masing-masing kok. Tapi menyalahkan nanti dulu, coba pahami terlebih dahulu. Sebagian orang mengatakan merayakan, bergembira atas hari lahirnya Nabi, tidak ada contoh dari Nabi Muhammad. Maka dengan itu, ini namanya pertama ngasih argumen, nggak ada contoh dari Nabi. Baru dia ambil pemahaman bahwa kalau tidak ada contoh dari Nabi, berarti ini perbuatan tidak baik. Kita ngomongin bahasanya halus dan walaupun mereka kalau ngomong lebih kasar lagi, bukan nggak baik, ngomongnya bid'ah dhalalah finnar. Ya Allah, ekstrim bener. Cuman kita pelan-pelan aja. Maksudnya nggak baik. Oke. Sekarang yang perlu kita pahami nih, kita kalau belajar, kita kalau hadir maulid semacam ini, setidaknya kita punya sedikit bekal ilmu. Pertama, biar tahu pertanyaan besarnya, apakah sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang tidak ada panutan persis dari Nabi, berarti itu langsung hukumnya haram, dosa atau tidak? Itu yang perlu dipahami. Ini garis besar. Kalau paham ini, yang lain gampang. Yang lain nggak perlu ribut lagi, udah. Ujung-ujungnya itu dulu. Apakah segala sesuatu yang dilakukan tidak dicontoh atau tidak ada, Rasulullah tidak melakukan semacam itu, langsung dosa, atau dikoreksi dan dideteksi dulu ini perbuatan bagaimana macamnya? Iya nggak? Kira-kira jawabannya, Rasulullah tidak melakukan berarti langsung dosa? Ayo kita pelan-pelan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, contoh nih, contoh aja, tidak melakukan sholat taraweh berjamaah. Apakah dengan sahabat melakukannya berjamaah berarti mereka sesat? Oh, mungkin, masa sahabatnya sesat, terus siapa yang benar? Oke. Sama. Sekarang kita bilang gini, mereka itu yang mengatakan diri bahwa mereka anti maulid atau tidak merasa bahwa salah orang berbuat maulid, kita lihat mereka, apakah ada dari perbuatan mereka yang tidak dilakukan oleh Nabi tapi diperbuat oleh mereka? Contoh, mereka buat perayaan karena tahfidz Quran. Sering nggak dengar tuh? Perayaan khatam atau selesai hafalan Al-Quran, mereka undang orang tua wali semuanya, bikin perayaan mirip dah kayak begini, ngasih makan, ada yang tampil, ada ustadz yang ceramah, udah mirip-mirip dah kayak gini, cuman mungkin nggak ada yang ginian doang. Ya kan, perkumpulannya perkumpulan, makan-makan iya, ceramah iya, sama. Berarti perayaan bukan? Perayaan. Pertanyaannya, ada nggak Nabi merayakan hafalan Quran? Pernah dengar nggak? Ada haditsnya? Nggak ada. Ada contohnya dari Nabi? Nggak ada. Dia bilang, nggak begitu. Kan ini masuk dalam kategori mengagungkan Al-Quran. Biar orang semangat menghafal Al-Quran. Kita jawab, cakep. Kan? Kita bilangnya apa? Cakep. Kita nggak nyalain. Kita nggak perlu ekstrim langsung nyalain orang. Santai aja. Betul, bagus. Berarti apa? Sesuatu tidak dilakukan oleh Nabi, ya kan? Tapi masuk dalam anjuran, itu apa? Mengagungkan Al-Quran, biar orang semangat baca Quran, biar orang menghafal Al-Quran, berarti bagus. Bagus gak? Mengharap pahala gak? Kalau begitu, mengharap. Emang maulidan apa? Balikin lagi tanya sama dia. Emang maulid apa sih? Kumpul baca riwayat hidup Nabi Muhammad. Kira-kira kalau dia ditanya nih, saya mau manggil kamu sini dan manggil 10 orang ke sini, saya mau bacakan di depanmu tentang riwayat hidup Nabi, kira-kira sesat nggak? Sesat dari mana aja coba? Kalau sesat di otaknya perlu di setting lagi.
Masa baca riwayat bahwa Rasulullah lahir tanggal sekian, bahwa Rasulullah pergi segini, Rasulullah dididik oleh fulan, Rasulullah hidupnya begini, masa nggak boleh? Terusnya mau belajar tentang siapa kita? Berarti aman tidak? Aman. Maulid itu artinya merayakan dan membaca sirah kehidupan Rasulullah SAW. Makanya kalau dibilang Rasulullah nggak pernah contohin, kalau seandainya baik Rasulullah akan melakukan, kita jawab sama. Rasulullah juga nggak pernah bikin haflah khatmul Quran, perayaan khatam Quran. Kalau seandainya bagus, Rasulullah dulu yang ngerjain. Kan sama berarti. Berarti kita sama-sama ahlu bid. Mau nggak dibilang kayak gitu? Sama-sama ahlu bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Nggak apa-apa. Emang kenapa? Biasa aja kali kalau paham. Masalahnya kalau nggak paham itu, dia sensitif dengan kalimat bid'ah. Dia kira semua bid'ah pasti sesat, pasti salah. Nggak begitu. Para ulama sudah rinci. Kalau sesuatu bid'ah, betul bid'ah. Bid'ah itu ya sesuatu yang baru dan dilakukan oleh Nabi, tapi masuk dalam kategori yang dianjurkan syariat. Sekarang kita baca Quran pakainya aplikasi, pakainya kaset, itu bid'ah. Ya kan nggak ada zaman Nabi, tapi bagus baca Quran. Mau pakai aplikasi, mau dengerin dari kaset, mau dari HP, boleh. Hukumnya masuk ke dalam ranah baik karena dengarnya Al-Quran. Tapi kalau dengarnya lagu-lagu yang kotor, omongan-omongan yang jelek, lagu-lagu yang mengajak kepada maksiat, jadi haram tidak? Jadi haram. Loh, berarti mendengarkan sesuatu dari HP haram? Nggak begitu hukumnya. Apa yang didengarkan, apa yang dilakukan baru menjadi hukum. Berarti jelas ya, kita di sini bergembira atas hari lahirnya Rasulullah SAW, menceritakan tentang bagaimana lahirnya Rasulullah SAW. Karena memang umat ini perlu paham siapa sosok Nabi Muhammad. Saya mau tanya nih sekarang, kira-kira kita nih lebih hafal tentang kehidupan Nabi atau maaf daripada artis? Siapa yang sekarang lagi viral? Pasti tahu. Karena ditanya, oh lagi viral fulan, kasusnya begini, kerjaannya begini. Coba ceritakan kepada saya tentang Nabi Muhammad 1/4 jam aja. Baru cerita, iya Abdullah nama ayah, hafal lagu doang. Ayahnya namanya Abdullah, ibunya Aminah, dia lahir sekian, yatim. Terus apalagi ya? Ya setengah jam aja nggak nyampe mau ceritain tentang Nabi Muhammad SAW. Tahu tentang kitab yang menceritakan tentang Nabi Muhammad itu ada berapa jilid? Kalau mau dirinci bisa sampai 20 jilid tebal kitab segini, riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita nggak ada 1/10 daripada riwayat hidup Nabi secara global, kita nggak tahu, kita buta, kita nggak ngerti. Karena itu para ulama sangat gencar mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Tujuannya agar umat kenal kepada Nabi Muhammad, agar umat kenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau udah kenal sama Nabi untung, nggak kenal sama Nabi rugi. Kalau nggak kenal sama artis gak ada yang rugi. Ada nggak rugi? Tak kenal fulan wala fulan yang lagi rame di medsos atau apa, Anda nggak kenal sama sekali, rugi nggak kira-kira? Tapi kalau nggak kenal Rasulullah, mau di akhirat mau cari siapa? Mau cari siapa? Kalau kita nggak nemu Nabi di akhirat, kita kesasar. Ini kesasarnya di akhirat nggak kayak kesasar di dunia loh. Kita bisa cari tempat, oh ya pinggiran, cari toilet atau mana, nggak ada. Urusannya repot. Kalau udah dibangkitkan oleh Allah, sama siapa? Engkau akan dibangkitkan dengan orang-orang yang engkau cintai di dunia.
engkau akan dibangkitkan bersama orang-orang yang engkau cintai semasa hidup di dunia. Ayo, koreksi dah diri kita masing-masing. Kita di dunia cintanya sama siapa? Sukanya sama siapa? Ngefansnya sama siapa? Ngidolain siapa? Hati-hati, hati-hati. Ngebayangin aja coba. Saya sekarang lagi ngefansnya nih sama si fulan, atau ada artis mana lagi, K-pop kadang-kadang nggak jelas. Iya nggak nih, pemuda-pemuda? Pemudi gimana K-popnya? Tahu nggak? Oke, saya nggak masalah. Coba lihat dulu, bayangin aja dulu, nanti jawab sendiri. Kalau seandainya kita meninggal dunia, kemudian Allah tiupkan sangkakala, perintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua, karena yang pertama hari kiamat hancur semuanya, udah hancur semua, nggak gedung, nggak rumah, nggak tempat, udah rata. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Kata Allah Subhanahu wa taala, dunia ini akan, ya kayak dibilang kayak adonan lipat lagi dah, diratain sama Allah. Nggak ada naik, nggak ada tinggi, nggak ada gunung, nggak ada apa-apaan, semua rata. Udah. Setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, dalam riwayat Rasul mengatakan kamaniyir rajul, seperti maninya seorang laki-laki. Hujan. Sudah, apa yang terjadi setelah hujan itu? Ini bumi lagi rata, tumbuh. Yang tumbuh apa? Bukan tanaman yang tumbuh, badan kita tumbuh kembali. Badan kita tadinya kayak biji kecil yang tersisa daripada ajbud dhanab, ujung daripada tulang punggung kita, tulang yang terakhir, buntutnya, yang ujungnya itu tetap nggak rusak, nggak hancur. Setelah hari kiamat Allah tumbuhkan kembali. Itu sempat orang-orang kafir, wah mungkin, masa sih manusia sudah menjadi turab, menjadi tanah, sudah lebur, balik lagi. Kata Allah, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yuhyi al-mauta. Bala. Allah SWT menciptakan langit dan bumi, gampang juga hidupin yang. Bukankah kata Allah SWT yang menciptakan pertama siapa? Kita nih lahir. Emang dari apa? Dari apa lahir? Dari setetes mani yang kecil, yang nggak kelihatan mungkin di mata, benihnya itu kita lah. Jadi manusia. Masa yang udah pernah jadi kemudian mau diulang kembali biar balik lagi, tumbuh lagi? Emang nggak bisa. Kata siapa nggak bisa? Yang menciptakan yang pertama, dia menciptakan yang kedua. Lebih gampang ciptaan yang pertama apa yang kedua? Gampangan yang kedua, karena udah ada contohnya. Kalau yang pertama lebih susah, awal. Emang Allah ciptakan kita mirip sama persis sama orang lain? Beda. Ada karakternya, ada matanya, ada ininya, beda bentuknya, beda ininya, beda, semuanya beda. Bahkan sidik jari kita masing-masing beda. Sekian juta orang semuanya beda-beda. Hadza khalqullah. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ditiuplah sangkakala yang kedua setelah Allah ciptakan manusia hidup, belum hidup, baru badannya doang. Semua nih kita tumpuk deh. Semua bareng-bareng. Dari semenjak Nabi Adam sampai akhir zaman. Kira-kira berapa miliar orang? Ada yang pernah ngitungin? Ada nggak penelitian yang tahu? Siapa ada berapa banyak populasi manusia dari semenjak Adam sampai hari kiamat? Ada profesor mana yang bisa ngitung? Allah yang tahu hitungan mereka. Allah yang tahu jumlah mereka. Ada yang kurang walaupun satu. Setelah ditiupkan sangkakala, setelah itu apa? Setelah diciptakan, ditiupkan sangkakala kedua. Apa yang terjadi ketika ditiupkan sangkakala itu? Ruh kita, nih ruh. Setiap orang sekarang ada ruhnya. Yang udah dikubur, ruhnya udah pindah lagi ke alam awalnya. Jadi ini kita nih punya ruh, itu lebih dulu dibandingkan badan kita.
Badan kita ini baru berapa tahun? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun deh. Tapi ruh udah lama. Dari zaman Nabi Adam udah ada ruh kita semua. Udah ada alamnya. Kita diciptakan, oh ini waktunya fulan bin fulan, ruhnya ambil nih masuk. Meninggal dunia, ruhnya diambil lagi. Balikin, kalau dia memang taat, dia dalam keadaan nikmat. Kalau dia tidak taat, dalam keadaan maksiat, dia ada dalam siksa. Tapi ruhnya yang berasa. Ini kita semua dikembalikan ruhnya ke tubuhnya ketika ditiupkan sangkakala kedua. Wa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ditiupkan sangkakala, enggak ada ruh yang nyasar. Semua ruh kembali pada tubuh yang awalnya dia. Nggak ada yang ketukar, oh fulan sama fulan ketukar ruhnya ke sini, salah alamat. Nggak, tenang aja. Kita SMS aja nggak pernah salah alamat, kecuali nomornya salah mencet. Ini enggak, udah ada kodenya semua, udah ada semua jatahnya. Balik lagi, bangun semua. Nah disinilah seseorang dibangkitkan bersama yang dia cintai di hari kiamat. Ketika kita di dunia mengidolakan orang-orang tertentu, entah itu pejabat, entah itu penyanyi, entah itu artis, entah itu siapapun itu. Kalau yang ngefans dan cintanya kepada Nabi, orang soleh, ulama, orang-orang bertakwa, orang-orang istiqomah, selalu hidupnya bersama mereka, betah bersama mereka, rindu selalu bersama mereka, bangkitkan oleh Allah bersama mereka. Coba kita bayangkan diri kita dibangkitkan oleh Yadzubillah sama artis siapa nggak jelas, amalnya nggak jelas, nggak ketemu Nabi, mau cari Nabi gimana coba? Emang berapa juta orang tadi kita bilang? 1 miliar? Lebih? Pasti lebih lah. Sekarang aja penduduk dunia berapa? 7? Hitung sendiri dah. Banyak pokoknya. Ini penduduk di zaman kita berapa triliun orang, satu tempat mau cari Nabi, coba gimana cara? Terus gimana dong kita mau cari Rasulullah SAW dan orang-orang soleh? Modalnya di dunia, cinta dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itu kita harus tahu tentang riwayat hidup Rasulullah. Tak kenal maka tak sayang, itu udah pepatah masyhur, udah ma'ruf, sudah tahu. Kalau engkau tidak kenal sosok seseorang, bagaimana engkau bisa cinta kepadanya? Dari mana? Ketahui Rasulullah, kenali Rasulullah. Dari momentum maulid ini kita ingin berusaha memperkenalkan dan memperlihatkan sosok mulia indah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu manusia paling mulia, paling cakep, paling bagus, paling kasih sayang, paling berpengaruh di dunia. Coba sekarang, siapa manusia dari peradaban apapun yang lebih memiliki pengaruh seperti Nabi Muhammad SAW? Kira-kira Nabi Muhammad punya media apa? Punya politik apa? Punya taktik siasat kayak apa? Hidup di tempat, termasuk di zaman itu, keterbelakangan. Orang-orang Arab di zaman itu bukan penguasa, bukan seperti bangsa Romawi, bukan seperti bangsa Persia di zaman itu. Siapa mereka di zaman itu? Rasulullah berada di situ. Beliau wafat pun itu agama masih di sekitaran Jaziratul Arab, belum sampai kemana-mana. Tetapi karena memang beliau dibantu oleh Allah, diberikan kehebatan dari Allah, dan yang menyebarkan agamanya adalah karena Allah, maka tersebarlah agama Islam. Tunduk semuanya menjadi agama terbesar, agama termulia, agama terkokoh, agama terjelas dari semua agama. Semua agama nih kalau diajak debat mereka mentok, tapi agama Islam gak pernah mentok, selalu mengalahkan orang yang mendebat, selalu argumennya jelas, gak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Kalau agama lain ada banyak yang ditutup-tutupi dari kitab mereka. Yang penting tentang kitab-kitab mereka orang-orang tertentu aja.
nggak semua tahu. Kalau yang ini udah kamu nggak usah nanya-nanya beginian. Kalau di kita emang ada begitu? Quran, ini jangan nanya, ini aja udah. Ini biar jelas semuanya, terpapar dengan jelas. Nabi Muhammad SAW telah mengatakan, taraktukum alal mahajjatil bayda. Saya tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, yang sehingga kalian kalau mau cari kebenaran jelas, sudah saya jelaskan. Mau untuk sukses dunia maupun sukses akhirat, beliau sudah jelaskan. Beliau kasih tahu jalannya. Beliau kasih tahu yang terbaik dari semua sisi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita sekarang berbahagia atas hari lahir beliau. Emang hari lahir beliau ada sesuatu yang istimewa? Banyak keistimewaannya. Hari lahir beliau adalah momentum luar biasa yang terjadi seluruh alam, yang di dunia maupun yang ada di alam langit bergetar semuanya ketika hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jangan anggap biasa. Kata siapa hari lahirnya Nabi biasa? Rasulullah menceritakan hal tersebut, bahwa salah satu kebesaran yang dilihat ketika hari lahirnya beliau mengatakan sendiri bahwa saya ini adalah tanda-tanda kebesaran dari Allah. Salah satunya yang dilihat oleh ibundaku, ibunda Nabi Muhammad SAW. Wa inna ummi ra'at hina wada'atni nuran adha'at laha qusurus syam. Ibuku ketika melahirkanku, kok Rasulullah bisa tahu sih? Ya jangan tanya dah. Kalau Rasulullah menceritakan sesuatu tentang kehidupan dan tentang beliau lah lahir ini Nabi Muhammad, Allah ajarin jangankan waktu lahir, alam ruhnya kita Rasulullah tahu, diberitahu oleh Allah. Alam di mana dikubur kita Rasulullah udah dikasih tahu sama Allah. Alam di mana kita nanti dibangkitkan